Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam materi selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan cairan dan elektrolit pada pasien. Kalau berhubungan dengan kebutuhan cairan, maka artinya adalah kebutuhan akan minum. Kalau manusia, cairan berasal dari minumnya, ya. Kemudian kalau elektrolit juga dari asupan minumnya. Ya, kita bahas satu persatu. Kebutuhan cairan. Cairan dan elektrolit itu sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Jadi keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh merupakan salah satu bagian dari fisiologi homeostatis atau yang disebut juga dengan statis. Itu artinya keseimbangan, ya, keseimbangan dalam fisiologi manusia yang berhubungan dengan cairan. Nah, cairan intraseluler adalah cairan yang berada di dalam sel, artinya di seluruh tubuh manusia. Ada yang di otak, ada yang di jantung, di ginjal, di paru, kemudian di otot, di mata, dan sebagainya. Kemudian sedangkan cairan ekstraseluler adalah cairan yang berada di luar sel dan terdiri dari 3 kelompok, yaitu cairan intravaskuler atau disebut dengan plasma, kemudian cairan interstisial, dan cairan transseluler. Jadi kalau transvaskuler itu adalah cairan dalam sistem vaskuler atau peredaran darah. Kalau cairan interstisial adalah cairan yang terletak di antara sel. Nah, sedangkan cairan transseluler adalah cairan sekresi, artinya pengeluaran, yaitu seperti cairan yang terdapat di otak, kemudian di intraokuler atau di bagian mata, kemudian juga ada pada sekresi saluran cerna atau yang kita bisa sebut dengan kencing. Nah, ini di sini adalah volume cairan tubuh. Jadi cairan tubuh jumlah volumenya total body waternya kira-kira 60% dari berat badan tubuh manusia itu sendiri. Nah, misalnya pada bayi, kalau bayi sekitar 70-80% dari BB itu isinya adalah cairan tubuh. Kemudian usia 1 tahun yaitu 60% dari BB. Kemudian ada usia pubertas sampai dengan usia 39 tahun. Pria 60%, wanita 52%. Seterusnya, ya. Semakin lama maka semakin volume cairannya akan semakin kecil, ya, semakin bertambahnya usia manusia. Kemudian sumber air tubuh. Sumbernya pasti dari air minum, ya. Fungsi vital air adalah pelarut yang sangat baik karena molekulnya dapat bergabung dengan protein, hidrat arang, gula, dan zat lainnya. Kemudian dalam homeostatis atau keseimbangan cairan tubuh, jumlah air tubuh selalu diupayakan konstan, yaitu karena air tubuh yang keluar akan sama dengan jumlah air yang masuk. Artinya kita misalnya 1 liter air masuk, maka yang keluar juga sebanding dengan itu, bisa melalui keringat atau bisa melalui air kencing. Nah, sumber yang pertama adalah air minum yang paling penting, yaitu sampai 2000 ml per hari atau 2 liter. Harus minum sebanyak 2 liter agar homeostatisnya terjaga dengan baik. Fungsi tubuh, ginjal, dan lain sebagainya bisa bekerja dengan baik jika air yang kita minum dapat mencapai 2 liter per hari. Kemudian air dalam makanan, ya, ada air dalam makanan sumbernya sekitar 700 ml. Kemudian air dalam hasil metabolisme tubuh ada 200 ml sekitar. Nah, jumlah dalam per hari dibutuhkan sebanyak 2400 sampai 2900 ml, ya, dari air minum, air dalam makanan, ya, artinya kuah sayur boleh, atau dari buah-buahan juga boleh. Kemudian air dari hasil metabolisme tubuh. Nah, keseimbangan cairan ditentukan oleh intake, output, dan pengeluaran, ya, intake dan outputnya atau pengeluarannya. Kemudian pemasukan cairan berasal dari minuman dan makanan. Kemudian kebutuhan cairan sudah kita bahas kemarin. Pengeluaran cairan bisa melalui ginjal dalam bentuk urin sekitar 1500 ml per hari, 1200 sampai 1500 ml per hari. Kemudian dari feses juga bisa, kan, artinya no feses kan berarti dia harus agak lembek, jangan keras. Kalau keras kan berarti konstipasi, itu juga tidak bagus.
kemudian dari paru-paru, kemudian dari kulit melalui keringat. Kalau dari paru-paru berarti melalui kita menghembuskan nafas ya. Kemudian prinsip dasar keseimbangan cairan. Air bergerak melintasi membran sel karena osmolaritas cairan intraseluler, artinya pergerakan cairan intraseluler dan ekstraseluler tetapi hampir satu sama lain kecuali beberapa menit. Nah, kemudian ada lagi membran sel hampir sangat impermeable terhadap banyak zat terlalut karena jumlah osmol dan cairan yang tetap konstan. Jadi dikondisikan bahwa keseimbangan cairan adalah harus konstan, artinya harus seimbang antara yang keluar dan yang masuk. Kemudian fungsi dari cairan, yang pertama adalah sarana untuk mengangkut zat-zat makanan ke sel-sel. Misalnya kita sudah makan sayur, terus zat-zat besinya dan lain sebagainya disalurkan ke sel-sel tubuh kita melalui cairan juga ya, melalui darah ya, cairan juga darah. Kemudian mengeluarkan buangan-buangan sel, artinya setelah si sel itu melakukan fungsinya dengan membakar si vitamin kita, kemudian dia akan mengeluarkan buangan-buangan sel dan mensekresikan yang tidak terpakai. Nah, dikeluarkan oleh cairan juga. Kemudian membentuk dalam metabolisme sel ya, kemudian sebagai pelarut untuk elektrolit dan non elektrolit yang ada di tubuh manusia, kemudian membantu memelihara suhu tubuh, artinya suhunya tetap dalam standar yang normal ya. Kemudian membantu pencernaan, ini sangat penting karena di usus, di lambung kita memerlukan cairan ya, cairan agar pencernaan itu lebih sangat cepat dicerna, kemudian tidak menimbulkan konstipasi dan lain sebagainya. Kemudian mempermudah eliminasi seperti mengangkut zat-zat hormon, enzim, sel darah putih dan sel darah merah. Kemudian ada yang faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Yang pertama adalah usia, semakin rendah tadi ya kebutuhan per BB-nya maka semakin rendah, semakin usianya tinggi maka semakin rendah. Kemudian dari iklim ya, artinya ketika iklimnya sangat panas kita banyak membutuhkan cairan karena cairan dalam tubuh kita bisa menguap karena suhu yang panas. Kemudian diet ya, kalau orang terlalu banyak diet gitu kebutuhan cairannya mungkin akan terganggu. Kemudian stres, ada penyakit, tindakan medis, pengobatan dan pembedahan ya. Kalau misalnya tidak tindakan medis, pengobatan dan pembedahan, maka kebutuhan cairan ketika ada orang yang pasien yang sakit maka bisa dimasukkan melalui infus. Kemudian pengertian elektrolit. Nah, elektrolit merupakan substansi yang terpisah di dalam larutan dan akan menghantarkan arus listrik. Jadi si elektrolit ini akan menghantarkan arus listrik yang berfungsi untuk sistem pompa di sel-sel tubuh. Ya, sistem pompa terdapat di dinding sel-sel tubuh, kemudian pompa jantung ya untuk jantung, kemudian juga untuk sistem saraf di kepala. Elektrolit yang penting dalam tubuh yaitu natrium, kalium, kalsium, klorida, magnesium bikarbonat dan fosfat. Nah, ini biasanya kita dapat dari makanan ya dan minuman. Kemudian sekarang masuk ke pengertian pemasangan infus. Jadi kalau misalkan ada pasien yang kekurangan cairan dan elektrolit, kita bisa melakukan terapi pemasangan infus ya, agar keseimbangan elektrolit dan cairan itu tetap dalam batas yang normal. Nah, pemasangan infus termasuk salah satu prosedur medis yang paling sering dilakukan sebagai tindakan terapeutik atau terapi ya, untuk memasukkan bahan-bahan larutan ke dalam tubuh secara kontinu, artinya secara berkesinambungan, secara terus-menerus ya, atau untuk sesaat untuk mendapatkan efek pengobatan secara cepat. Jadi kalau melalui infus, melalui vena, dia akan cepat terserap oleh tubuh, sama seperti halnya dengan obat-obatan ya. Obat melalui vena biasanya lebih cepat dibandingkan melalui cara penyuntikan yang lainnya, sudah kita bahas dalam teknik penyuntikan yang kemarin. Kemudian bahan yang dimasukkan dalam dapat berupa darah, cairan atau obat-obatan. Istilah khusus untuk infus darah ya, kalau ketika kita melihat tadi transfusi darah maka hampir sama dengan infus, jadi melalui vena juga dimasukkan darahnya. Kemudian indikasi infus adalah menggantikan cairan yang hilang akibat perdarahan misalnya, atau akan dehidrasi atau suatu penyakit. Kemudian kehilangan plasma akibat luka bakar yang luas bisa. Rata-rata ketika pasien harus dirawat inap maka harus dilakukan
pemasangan infus untuk menyuntikkan obat dan lain sebagainya untuk menyumbangkan cairan. Biasanya kalau orang sakit lebih malas untuk makan, lebih malas untuk minum dan sebagainya. Jadi memang harus dilakukan pemasangan infus ya agar tidak dehidrasi atau kekurangan cairan si pasiennya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan pada pemasangan infus, yang pertama adalah sterilitasnya. Jadi harus tetap steril. Tindakan yang steril supaya mikroba atau kuman atau virus tidak menyebabkan infeksi lokal pada daerah tusukan ya, supaya kuman tersebut tidak masuk ke dalam pembuluh darah ya, yang bisa mengakibatkan sepsis atau infeksi dan lain sebagainya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan standar sterilitas tindakan pemasangan infus kita, yaitu yang pertama, tempat tusukan harus disucikan hama atau dilakukan desinfektan dengan pemakaian desinfektan alkohol ya 70%. Sama halnya ketika kemarin kita membahas di suntikan bahwa dilakukan pemakaian desinfektan di sekitar yang mau disuntik ya, yang mau diinfuskan. Kemudian cairan, jarum dan infus harus steril baru dibuka, bukan bekas orang ya. Nah, ketika sudah dibuka juga harus terhindar dari benda-benda di sekitar ya. Kemudian pelaku tindakan harus mencuci tangan sesuai teknik aseptik dan antiseptik yang benar, memakai sarung tangan yang steril dan pas di tangan ya. Kemudian tempat penusukan dan arah tusukan harus benar, pemilihan juga mempertimbangkan besarnya vena, pemilihan tempatnya. Kemudian pada orang dewasa biasanya vena yang dipilih ada vena yang di lengan atau di tungkai, sedangkan anak-anak dapat dilakukan pemasangan infus di daerah frontal atau kepala yang terdapat venanya. Jadi kita harus cari venanya dulu, baru kita menginfus dan ditusukkan di daerah tersebut. Kemudian yang selanjutnya fiksasi. Kalau fiksasi adalah tujuannya agar kanula atau jarum tidak bergeser. Artinya ini fiksasi adalah dikasih plester. Nah, itu difiksasi artinya agar tidak tergoyang-goyang si infusannya ya. Pemasangan set infusnya jadi nggak goyang-goyang. Kemudian pas menusuk dinding vena tidak terlalu mudah bergerak, sehingga kalau misalnya selalu mudah bergerak-gerak tuh yang bagian venanya bisa jadi hematom atau bengkak ya, akibat itu tadi pecah pembuluh darahnya jadi agak bengkak gitu. Kemudian pemilihan cairan infus yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pemilihan cairan ya, biasanya atas indikasi atau atas resep yang diberikan oleh dokter, maka si perawat memberikan sesuai dengan resep dan anjuran dokter. Kemudian kecepatan cairannya juga harus dilihat ya. Untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh, maka tekanan dari luar ditinggikan atau menempatkan posisi cairan lebih tinggi, artinya ditaruh di standar infus yang tinggi di tiang infus. Nah, kantung infus dipasangnya sekitar 90 cm sampai 1 meter di atas permukaan tubuh agar gaya gravitasi aliran cukup kuat ya. Jadi artinya dari atas ke bawah kan ya, air mengalir dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Kemudian kecepatan tetesan juga harus diatur sesuai dengan kebutuhan ya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa volume tetesan tiap set infus satu dengan yang lain tidak selalu sama dan perlu dibaca petunjuknya dalam infus setnya. Kemudian setelah infus dipasang dengan benar, lurus, tidak melengkung, tidak terlipat atau terlepas sambungannya, itu harus benar-benar diperhatikan. Kemudian hindari sumbatan atau jarum pada kateternya di bagian venanya yang ada disuntikan, itu namanya kateter intravenanya. Hati-hati penggunaan ini yang berukuran kecil karena lebih mudah akan tersumbat darah, gumpalan darah ya. Ya, jadi sehingga tidak melancarkan si cairan infusnya tersebut. Kemudian jangan memasang infus dekat persendian pada vena yang berkelok atau mengalami spasme atau vena yang berkelok-kelok ya. Kemudian lakukan evaluasi secara periodik terhadap jalur intravena yang sudah terpasang. Jadi harus dievaluasi setiap jam sekali si perawat yang melihat apakah cairan infusnya benar menetes dengan sesuai tetesannya, apakah ada yang tersumbat atau venanya apakah ada yang bengkak dan lain sebagainya, itu harus dievaluasi ya. Kemudian prosedur pemasangan ya. Prosedur pemasangan kita persiapkan alat dulu tentunya, cairan yang diperlukannya, kemudian saluran infus setnya ya kan. Kemudian penjepit serang infusnya, kemudian jenis infus set, ada yang makro ya, ada yang mikro itu yang kecil untuk bayi biasanya, ada yang transfusion set atau untuk transfusi, itu beda-beda, harus dilihat. Kemudian desinfektannya, kapas alkohol, larutan iodin dan lain sebagainya. Kasa steril, plester harus disiapkan, kasa pembalut. Kemudian ada tourniquet bentuknya berbiru panjang sebagai
pengikat di bagian vena. Jadi kalau sebelum diinfus kita lihat dulu venanya di sebelah mana. Nah itu dengan menggunakan torniket. Kemudian ada gunting, ada bengkok, kemudian itu yang infus, ada perlah kecil, bidai itu seperti papan. Nah itu untuk pasien anak biar tidak kemana-mana, artinya si infusannya tidak goyang-goyang, karena kan kalau anak-anak lebih rentan ya, dia banyak bergerak, kadang mau dicabut infusannya dan lain sebagainya. Kemudian sarung tangan steril yang tidak mengandung bedak, ini harus sarung tangannya yang steril. Kemudian ada masker dan tempat sampah yang medis. Persiapan pasiennya, perkenalkan dulu si perawatnya dengan namanya siapa, kemudian si pasiennya ditanya dengan namanya siapa, ya kan, beritahukan bahwa akan melakukan pemasangan infus ya, apakah si pasien bersedia, beritahukan juga kepada keluarga, inform konsen. Kemudian pasien harus diminta berbaring dulu dengan posisi senyaman mungkin ya, relax dan lain sebagainya. Kemudian mengidentifikasi vena ya yang akan menjadi lokasi pemasangan infus di sebelah mana. Jika vena tidak terlihat, boleh kita memakai pengikat tourniquet itu yang berwarna biru ya. Jadi lebih terlihat jika memakai pengikat itu. Pilih lengan yang jarang digunakan oleh pasien, misalnya tangan kiri bila pasien tidak kidal atau tangan kanan bila pasien kidal. Jadi artinya tidak mengganggu saat dia mau makan dan lain sebagainya ya. Kemudian bebaskan tempat yang akan dipasang infus dari pakaian yang menutupi si pasien, lalu identifikasi vena yang akan ditusuk. Langkah-langkah yang pertama adalah alat-alat disiapkan, dibawa ke dekat pasien di tempat yang mudah dijangkau oleh dokter atau perawat. Kemudian dilihat kembali apakah alat, obat, dan cairan sudah disiapkan sesuai dengan identitas si pasien, namanya ditanya ya, atau sesuai dengan kebutuhan si pasien. Kemudian dilihat kembali keutuhan kemasan dengan tanggal keluar daluarsa dari setiap alat, dan obat-obatnya itu juga harus dicek ya. Jangan sampai alatnya sudah kadaluarsa, obatnya juga sudah dan diberikan kepada pasien ya. Kemudian pasang perlak di bawah tangan pasien seperti ini. Perlaknya ini agar misalnya ada darah yang keluar pun tidak kemana-mana, tidak ke tempat tidur, tidak ke spraynya, jadi harus ditaruh perlak di bawahnya. Kemudian memasang infus set pada kantung infus ya. Kantung infusnya artinya adalah cairannya dipasangkan, buka tutup botol cairan dulu, kemudian tusuk pipa saluran udara, kemudian masukkan pipa saluran infus, kemudian tutup jarum dibuka, cairan dialirkan lalu dikeluarkan ke area bengkok, dikeluarkan dulu sehingga tidak ada udara tuh di dalam selangnya, karena kalau ada udara nanti bisa menyebabkan emboli pada si pasien ya, nanti bisa shock pasiennya kalau ada emboli. Makanya ketika mau memasang infus maka dikeluarkan dulu cairannya ya, mengelilingi selang dulu, airnya sudah mengelilingi selang atau sudah masuk ke dalam selang semua, baru ya kita pasang infus. Kemudian tabung tetesan ya, di bawah cairan biasanya ada tabung kecil, itu tetesannya harus diisi sampai setengah penuh juga agar tidak ada udara yang masuk ke dalam selang, ke dalam pembuluh darah. Kemudian gantungkan kantung infus beserta saluran pada tiang infus, digantungkan dulu nanti. Nah seperti ini, dibuka ya bagian infusnya, kemudian dicolokkan, terus masukkan ke setengah kantong infusnya ini, tetesan infus ya, jadi setengah seperti ini. Kemudian dikeluarkan cairannya agar semua selangnya teraliri, nah agar tidak ada udara pada selangnya. Kemudian cucilah tangan dengan teliti dan seksama menggunakan sabun dan air, kemudian keringkan dengan handuk bersih dan kering. Kemudian lengan penderita bagian proksimal dibendung dengan torniket atau diikat seperti ini. Kalau torniket warnanya biru ya, kalau tidak ada torniket bisa pakai pengikat seperti ini sehingga terlihat bagian venanya. Kemudian gunakan sarung tangan steril, baru kemudian lakukan desinfeksi, bisa pakai alkohol dengan cara gerakan memutar dari dalam keluar ya. Kemudian jarum diinsersikan, nah dimasukkan jarumnya ke dalam bagian vena tersebut ya, dengan bagian lubangnya apa bevel jarum ya, yang bagian atas seperti ada lubang segitu, itu agar cairannya masuk. Nah masukkan ke atas, menghadap ke atas membentuk sudut 30-40 derajat terhadap permukaan kulit ya. Ini kan kalau intravena IV kemarin kan sekitar 30-40 derajat ya. Nah harus pas di venanya. Nah
Ketika jarum berhasil masuk, maka di sini akan keluar darah nih. Berarti sudah pas di bagian vena ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, turunkan kateter sejajar kulit. Nah, ini disebutnya kateter, ini plastik nih ya. Turunkan artinya ini dimasukkan ke dalam kulitnya sampai sini, kemudian jarumnya nanti akan dikeluarkan. Jadi jarum tidak menempel pada si pembuluh darah. Jadi hanya kateternya aja yang masuk ya. Kemudian dorong kateter vena sejauh 0,5 sampai 1 untuk menstabilkan. Kemudian tarik stylet atau jarumnya itu keluar. Kemudian ini ditahan ya pakai tangan agar darahnya nggak muncrat kemana-mana. Nah, kemudian dorong bagian kateter vena agar masuk ke dalam kulit ini. Lalu torniketnya dilepas bagian pengikat tadi ya. Kemudian pasang infus set atau blood set ya. Blood setnya yang telah terhubung ujungnya dengan kantong infus atau kantung darah ke dalam torniketnya ini. Kemudian penjepit saluran infus dilonggarkan sehingga kita bisa melihat kelancaran tetesannya. Nanti ibu akan share untuk video pemasangan infusnya, bisa kalian lihat ya lebih jelas lagi dalam video. Kemudian bila tetesan lancar, maka pangkal jarum direkatkan pada kulit menggunakan plester ya, pakai plester. Di plester yang sebelah sininya dikat bagian kateternya, kemudian sesuai kebutuhan. Kemudian plester juga bagian selangnya agar tidak gampang gerak-gerak. Nah, di plester ini sebelum di plester maka harus ditutup dengan kasa steril ya. Kemudian difiksasi di plester kembali. Nah, pada anak anggota gerak ini pasang infus dipasang bidet seperti ini ya, supaya jarum tidak mudah bergeser atau kateter intravenanya tidak mudah bergeser. Buang sampah ke dalam tempat sampah medis, jarumnya juga dibuang ke dalam sub disposal atau jarum tidak perlu ditutup kembali, jadi ke tempat yang khusus untuk jarum suntik dan jarum infus. Kemudian bereskan alat-alat yang digunakan. Nah, kalau cara melepas infus, bila infusan sudah selesai diberikan, plester dilepas perlahan-lahan, baru di jarumnya atau kateter vena intravena itu dicabut ya, secara perlahan-lahan. Nah, tapi ketika yang bagian yang ketusuknya itu harus ditekan dulu, baru dicabut pelan-pelan untuk kateter intravenanya. Kemudian kasih kapal alkohol, kemudian baru diplester seperti itu. Kemudian itulah tadi tahapan-tahapan dalam pemasangan infus. Nanti bisa kalian lihat secara lebih jelasnya lagi itu di video. Oke, selanjutnya adalah jarum infus ada 2 macam. Yang pertama adalah jarum dan kateter menjadi satu, jarum infus biasa dan wing needle. Ini wing needle ya. Kemudian jarum yang bisa dilepas, ini aboket namanya. Nah, biasanya kita pakai aboket tuh ya, untuk di banyak dilakukan sih pakai ini aboket langsung ya. Untuk tipe jarum yang bisa hanya digunakan paling lama 72 jam, sedangkan bila jarum dan kateter menjadi satu hanya dianjurkan dipakai 48 jam untuk selanjutnya diganti. Wing needle juga biasanya kita sering pakai juga. Nah, ini untuk rumusan menghitung tetesan infus. Jadi kalau pada dewasa misalnya diperlukan 20 tetes per menit, maka cara menghitungnya adalah jumlah cairan yang masuk dibagi lamanya infus per jam dikali 3 ya untuk dewasa. Nah, ini jika ingin 15 tetes per menit, maka dibaginya adalah lama infus per jam dikali 4 ya, atau misalnya kebutuhan cairan dikali faktor tetesan per lama infus jam kali 60 menit ya. Kemudian kalau anak biasanya jumlah cairan masuk dibagi lama infus per jamnya. Nah, kita coba contoh soalnya nih ya. Seorang pasien dengan berat 65 kg datang ke klinik dan membutuhkan 2.400 ml cairan RL. Berapa tetes infus yang dibutuhkan jika kebutuhan cairan pasien mesti dicapai dalam waktu 12 jam? Pada label tertulis 15 tetes, artinya di tulisan labelnya ada 15 tetes. Kita balik ke rumusnya ya. Cairan yang dibutuhkan adalah 2.400 ml cairan di dalam waktu 12 jam. Nah, ini berarti kita cari rumus yang 15 tetes per menit, karena dalam infusan tetesannya ada 15 tetes per menit. Jadi 2.400
liter tadi dibagi 12 jam infusan dikali 4. Nah, bisa kalian cek berapa tuh ya. Kemudian ini contoh soal keduanya juga sama ya. Seorang pasien datang ke RSUD membutuhkan 500 ml cairan. Berapa infus tetes yang dibutuhkan? Jika kebutuhan cairan pasien mesti dicapai dalam waktu 100 menit dan pada label tertulis 20 tetes, maka yang dibutuhkan ada nih rumusan 20 tetes ya. Jumlah cairan yang masuk 500 per lamanya dikali 3. Nah, itu tetesannya. Bisa kalian coba ya nanti ya. Kemudian ini adalah cairan infus, macam-macam cairan infus. Ada glukosa hijau biasanya, ini ringer laktat, ini yang merah biasanya ada yang natrium warna orange ya. NaCl biasanya garam ya, yang dibutuhkan garam maka dimasukkan NaCl natrium. Kalau ringer laktat ini kosong, biasanya hanya cairan biasa aja ya. Kemudian kalau glukosa berarti gula. Nah, kegagalan dalam komplikasi yang dapat terjadi pada pemasangan infus yaitu bisa berupa jarum infus tidak masuk vena ya, artinya tidak tepat, kemudian pipa infus tersumbat ya, atau ada jendolan darah ya akibat sering banyak bergerak atau terlipat, dan pipa penyalur udara tidak berfungsi, jarum infus atau vena terjepit ya, sehingga posisi lengan tempat masuknya jarum tidak dalam keadaan fleksi, kemudian bergeser jarumnya. Kemudian komplikasi yang dapat terjadi epididymitis atau bengkak, hematoma juga bengkak, ekstravasasi cairan yaitu aliran lambat, pembengkakan area yang disuntikan atau diinfus, lebih pembengkakan warna biru, nyeri ya atau terbakar, nyeri rasa terbakar. Kemudian bila terjadi pindah ekstravasasi cairan, pindahkan infus ke lokasi yang lain di tangan sebelahnya misalnya. Kemudian ada infeksi misalnya, atau ada yang melukai syaraf saraf atau emboli udara. Nah, kalau emboli udara ini gejalanya ada nyeri dada dan sakit kepala, yang tadi ada udara yang masuk, misalnya infusannya, cairan infusnya sudah habis tapi lupa diganti oleh si perawat, maka udara itu bisa masuk ke dalam vena si pasien, pembuluh darah si pasien. Nah, yang perlu diperhatikan mahasiswa, perawat, tenaga kesehatan, bahwa pemilihan pemasangan infus harus memilih buket yang sesuai dengan pasien ya. Untuk anak-anak yang jarumnya kecil, dewasa yang lebih besar. Kemudian harus dijaga sterilisasi alat-alatnya. Kemudian jangan lupa mempersiapkan pemasangan infus dengan baik ya. Set dengan cairan infus, setnya juga harus dipersiapkan dengan baik. Terus tandanya jika buket masuk ke dalam pembuluh darah yaitu adanya darah yang keluar, itu harus diperhatikan. Kalau nggak keluar berarti bukan masuk ke vena. Kemudian dan waktu buket dihubungkan dengan infus set atau cairan infus harus menetes, artinya tidak tersumbat. Kemudian plester juga jangan lupa disiapkan saat menyiapkan alat terlebih dahulu ya. Plester jangan lupa, karena kebanyakan tenaga kesehatan lupa tuh, totalnya plesternya belum disiapkan, belum dipotong-potong gitu. Oke, sampai di sini untuk materi pemasangan infus. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di Telegram ya. Kemudian nanti bisa dilihat dalam video pemasangan infusnya ya. Untuk itu Ibu akhiri materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.